Halo Sobat Nukamari Movie, selamat datang di channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Kali ini Nukamari Movie akan merangkum sebuah film yang bertemakan perdagangan saham. Film ini berjudul Money, yang dirilis di tahun 2019. Diperankan oleh Ryu Jun Yeol, Yoo Jin Tae, Jo Win Jin, dan Kim Min Jae. Film bergenre action crime ini disutradarai dan ditulis oleh Park No-ri. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kesibukan di kota Seoul. Jo Il-yoon, putra petani raspberry, yang mulai bekerja di perusahaan sekuritas sebagai pialang saham. Il-yoon adalah seorang yang berbakat dengan angka-angka, tetapi tidak memiliki kemahiran yang diperlukan di Yeouido, Wall Street-nya Seoul. Atasannya memberikannya julukan Raspberry karena kemampuannya yang mampu menghafal semua kode saham yang ada di bursa Kospi. Bursa saham dimulai jam 9 pagi. Para pialang saham mulai bertempur mencari klien via telepon. Mungkin ada yang nggak ngerti apa itu pialang saham. Pialang saham bekerja mencari dana dari klien. Dana itu dibelikan saham. Jika klien mau berinvestasi, mereka akan mendapatkan komisinya. Entah harga saham itu naik atau turun, mereka hanya dapat komisi 0, sekian persen. Pialang saham harus mempunyai lisensi resmi dan terdaftar di sekuritas. Bursa saham ditutup jam 3 sore. Para pialang saham dengan komisi tertinggi ditampilkan di layar. Namun Il-yoon yang masih baru tidak mendapat satupun klien. Suatu hari, atasannya mengajak Il-yoon pergi menjamu manajer investasi. Manajer investasi adalah orang yang mengumpulkan uang masyarakat kemudian menghubungi pialang saham untuk membeli saham. Il-yoon disuruh mencatat semua percakapan, namun dia keteteran. Ia pun akhirnya membeli korek api yang terdapat alat perekamnya. Ia merekam semua percakapan klien dan menyimpannya di komputer. Il-yoon memiliki teman sekantor yang bernama Ju Wo-sung. Ia adalah sahabatnya di sekolah. Ia pintar, tampan, dan ayahnya seorang CEO perusahaan Wo-sung. Saat libur, Il-yoon pulang ke kampungnya. Ia membantu ayahnya yang seorang petani raspberry. Sang ibu mengatakan bahwa sang ayah memiliki tumor yang harus dioperasi. Akhirnya, Il-yoon pun mendapatkan klien pertamanya. Karena klien berbicara dengan cepat, Il-yoon bingung apakah si klien menyuruh beli atau menjual. Il-yoon memutuskan untuk membeli. Namun, tak lama klien itu menelponnya lagi dan memakinya. Karena kejadian itu, Il-yoon dimaki oleh bosnya. 10 bulan berlalu, Il-yoon belum mendapatkan transaksi dan tentu saja tak ada komisi baginya. Il-yoon diajak minum-minum oleh rekan kerjanya. Saat sudah mabuk berat, dia ditolong oleh Yoo Min-jun. Min-jun memberi informasi yang hanya diketahui oleh pialang saham tertentu. Min-jun akan mengenalkan Il-yoon kepada bandar saham. Bandar saham adalah orang yang memonopoli harga saham dengan modal yang sangat besar. Tidak semua pialang saham bisa berhubungan dengannya. Min-jun berkata, dulu ia seperti Il-yoon. Ia melayani manajer investasi yang mempunyai akses ke bandar saham dan komisi pertamanya $800.000. Min-jun menyuruh Il-yoon menemui bandar dengan julukan Mr. Ticket. Ia menyuruh Il-yoon untuk mengingat semua ucapan sang bandar, atau dia tak akan pernah mendapat kesempatannya lagi. Il-yoon mendatangi sebuah restoran, lalu mendapatkan telepon untuk pergi ke atap sebuah gedung. Il-yoon bertemu Mr. Ticket. Mr. Ticket memberi Il-yoon sebuah telepon genggam dan menyuruhnya untuk menunggu telepon darinya. Mr. Ticket berkata transaksinya bernilai $50 juta dengan keuntungan $2 juta. Lalu Il-yoon akan mendapat $500.000 sebagai komisi. Keesokan harinya, HP tersebut berdering. Il-yoon diperintahkan membeli 8.000 lot saham. Karena nilainya yang besar, Il-yoon mendapat perhatian para pialang saham lain. Dari hari itu, Il-yoon mendapat komisi terbesar di kantornya. Il-yoon kembali bertemu Mr. Ticket. Mr. Ticket memberi Il-yoon komisi sebesar $620.000. Dengan uang itu, Il-yoon membeli sebuah apartemen mewah di tengah kota. Suatu saat, Il-yoon didatangi pria bernama Han Ji-chol. Ternyata, ia adalah seorang polisi jasa keuangan. Il-yoon panik.
dan menghubungi Mr. Ticket. Mr. Ticket mengetahui polisi itu karena si polisi tersebut sudah lama mengincarnya. Mr. Ticket berpikir transaksi kemarin membuat Ilyun didatangi polisi itu, karena si polisi tersebut sudah lama mengincarnya. Mr. Ticket berpikir transaksi kemarin membuat Ilyun didatangi polisi itu, tapi ia tak mungkin mempunyai bukti untuk menangkapnya. Transaksi kemarin membuat Ilyun didekati Park Si-eun, wanita cantik yang menjadi idola di kantornya. Para tangan kanan Mr. Ticket mulai mengorder pada Ilyun, namun semua perkataan Mr. Ticket, Min Jun tak boleh ikut campur. Ilyun menjadi pialang saham yang paling sibuk sejak hari itu. Saat yang lain sepi order, Ilyun malah mendapat transaksi senilai 700 juta dolar dan mendapat komisi sebesar 1,2 juta dolar. Setelah transaksi, Ilyun harus menghilangkan semua barang bukti. Transaksi kedua itu membuat polisi mendatangi Ilyun. Si polisi memberi Ilyun foto CCTV dirinya sebagai ancaman. Ilyun melapor pada Mr. Ticket, namun Mr. Ticket malah menyuruh Ilyun pergi liburan ke Bahama dan melihat isi tabungannya di sana. Ilyun menurut dan pergi ke Bahama dan melihat semua uangnya di bank luar negeri. Di sana, Ilyun bertemu Roy Lee, orang Korea yang bekerja sebagai pialang saham di Wall Street, New York. Saat pulang, kantor Ilyun digeledah polisi keuangan karena curiga pada transaksi Ilyun sebelumnya. Min Jun juga dipecat karena istrinya mengamuk di kantor saat Min Jun ketahuan selingkuh. Ilyun disuruh menangani semua klien Min Jun selama ini. Min Jun marah kepada Ilyun karena menganggap Ilyun menjilat Mr. Ticket untuk menyingkirkan Min Jun. Ilyun berpacaran dengan Park Si-eun. Saat itu, Ilyun menjadi pialang saham tersukses di Korea. Dia mampu membeli segala apa yang ia inginkan. Ilyun merekrut pegawai untuk mengurus orderan yang membludak. Ia juga memperkerjakan orang untuk membantu ayahnya di kampung. Suatu hari, Min Jun yang sakit hati melapor kepada polisi keuangan. Min Jun bilang bahwa Ilyun adalah tangan kanan seorang bandar. Min Jun juga menyerahkan dokumen saham yang akan dimonopoli selanjutnya. Saat di lobi, kantor Ilyun melihat seorang yang bunuh diri. Ternyata dia adalah klien dan juga tangan kanan Mr. Ticket. Ilyun juga dikirimi foto kejadian bunuh diri tersebut oleh orang yang misterius. Ilyun bertemu Mr. Ticket untuk transaksi selanjutnya. Ilyun bertanya pada Mr. Ticket, untuk apa uangnya selama ini? Mr. Ticket menjawab bahwa semuanya adalah untuk bersenang-senang. Ia pun berkata bahwa komisi Ilyun kali ini sebesar 5 juta dolar dan akan menjadi komisi terbesar Ilyun selama ini. Han Ji-chol menemui Park Si-eun. Dia mengancam Park Si-eun menggunakan orang tuanya yang terlilit hutang. Ilyun mendapat perintah untuk membeli 7.000 lot saham Signaltech. Park Si-eun membocorkannya ke Han Ji-chol. Rencananya, saham Signaltech akan dibuat turun. Mr. Ticket akan membeli semua sahamnya. Bagaimana cara membuat harga saham menjadi turun? Caranya dengan membuat berita perusahaan tersebut akan bangkrut karena kebakaran. Suatu hari, Min Jun mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini direncanakan oleh Mr. Ticket karena Min Jun buka mulut kepada Han Ji-chol. Han Ji-chol yang mendapat informasi dari Park Si-eun menjebak Ilyun melalui telepon. Ilyun yang ketahuan lalu kabur dari kantornya. Dia menghubungi Mr. Ticket. Namun Mr. Ticket mengarahkan Ilyun ke rumah sakit. Ternyata Mr. Ticket memberitahu bahwa Min Jun kecelakaan. Mr. Ticket memberitahu bahwa transaksi Signaltech telah bocor gara-gara Min Jun dan orang yang jatuh dari gedung. Secara tak langsung, Mr. Ticket memperingatkan Ilyun agar tidak macam-macam dengannya. Tak sampai di situ, Mr. Ticket mengetahui bahwa ayah Ilyun akan dioperasi besok. Ilyun yang panik segera mendatangi sang ayah ke rumah sakit dan melihat pria misterius yang ia yakini adalah anak buah dari Mr. Ticket. Han Ji-chol datang menangkap Ilyun. Ia mendapat bukti yang diberikan Park Si-eun. Ilyun mendapati semua orang telah melaporkan dirinya, namun sebelumnya dia tak bisa ditahan karena tak cukup bukti. Agar ia bisa keluar, Ilyun membuat kesepakatan untuk menjebak Mr. Ticket. Namun, ia lalu memberi tahu Mr. Ticket tentang penjebakannya tersebut. Ilyun bingung karena sang ayah dalam bahaya. Ilyun menemui Jun.
Il-yun berkata saham perusahaan Wosung besok akan naik. Jun berkata bahwa perusahaan ayahnya tersebut memang akan bangkrut. Itu semacam kode. Il-yun akan menyelamatkan perusahaan ayah Wosung asal Wosung membantunya. Dimulailah rencana besar Il-yun. Pertama, Il-yun akan membeli saham Wosung dengan dana dari Roy Lee, kenalannya saat di Bahama. Ia membeli saham dengan agresif agar Han Ji-chol terpancing untuk menangkapnya. Lalu, Jun membeli kembali saham yang sudah naik tersebut dengan akun milik Mr. Ticket, sehingga Mr. Ticket beli di harga mahal. Mr. Ticket murka dan menyuruh orang membereskan Il-yun, namun Il-yun selamat karena ditangkap Han Ji-chol. Han Ji-chol lalu mendatangi kantor Mr. Ticket, namun ia sudah kabur. Sesuai rencana, Mr. Ticket menelpon Il-yun untuk bertemu. Il-yun lalu menyiapkan penjebakan bersama Han Ji-chol. Mr. Ticket mengetahui ada penyadap di tubuh Il-yun. Saat Mr. Ticket pergi, Il-yun ditusuk oleh anak buah Mr. Ticket. Tak lama, Han Ji-chol menangkap Mr. Ticket. Il-yun lalu menyerahkan bukti kejahatan Mr. Ticket yang ada di korek apinya. Dan akhirnya, adegan tersebut mengakhiri alur cerita film ini. Dan film pun tamat. Semoga kalian menikmatinya dan jangan lupa ya untuk meninggalkan komen kalian di bawah. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.